Haleluya. Pagi hari ini saya percaya bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya dan saudara di tempat ini dengan kesehatan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian dan kita akan berdoa mengucapkan terima kasih buat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Apa yang kami nikmati sepanjang hari ini. Bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Apa yang kami naikkan pujian kami Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Kau mengampuni setiap apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan ditinggikan hanya Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Percaya bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan.
Haleluya Yesus. Amin. Ini janjiku segenap hidupku untukmu. Biarlah pujian ini keluar dari dalam hati kami Tuhan. Jalan hidupku ku milikmu selamanya. Sebab itu kami katakan pagi hari ini, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, hanya untuk Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya katakan Yesus. Yesus aku percaya. Ini kami Tuhan, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan. Amin Yesus. Ku menyembahmu, Ku menyembah, menyembah, ku menyembah, menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah. Yesus, aku percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya Sekali lagi katakan Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya Ku hidup karenamu. ku hidup karenamu, Amin. dan hanya Sekali lagi ku hidup karenamu. hidup karenamu, Haleluya. dan hanya untukmu selamanya. Kami hidup karena kasih-Mu. Mari bawa korban persembahan-Mu. Ucapan terima kasih ini kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan engkau nafas kehidupan, yang sudah memimpin hidupmu, perjalananmu sampai hari ini. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima
layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami sembah. Tiada yang lain yang kami banggakan. Hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, Kau layak. Mari kita angkat tangan untuk Tuhan Yesus. Dan kita mau katakan, haleluya. Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi, engkau yang percaya, dia layak yang ditinggikan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak, engkau layak Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata Amin. sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Biarlah hanya namamu saja yang besar di dunia ini Tuhan. Amin. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayanmu, kami menjadi pemuji-pemujimu, kami menjadi penyembah-penyembahmu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mari yang saat ini siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Kita orang-orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Karena pagi hari ini saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian datang di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengutamakan Allah kita yang luar biasa. Biarlah jangan lelah-lelah kita bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah.
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya pengen Bapak Ibu Saudara sekalian naikkan pujian ini, katakan dengan sungguh-sungguh, jangan lelah. Haleluya. Karena kita jangan berlelah-lelah ketika kita bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladang Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. katakan bersama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang menjadi bangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Biarlah kita jangan lelah-lelah ketika bekerja di ladangnya Tuhan. Dan biarlah hanya Dialah satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya sumber segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Berikan tos Haleluya. kepada sebelah kita, belakang kita, depan kita. Katakan Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Allah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran
segala-galanya dalam hidup kita. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Sekali lagi katakan kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Oh, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tapi tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita dan kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Sungguh besar anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Dan kini saatnya kami akan menabur di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur. Kami percaya Tuhan, kami menabur di tanah yang tepat. Dan Engkau memberkati setiap taburan kami supaya dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari petugas persembahan. Satu hal dalam kehidupan kami Tuhan, tak akan pernah ku sesali. Sampai saat ini kami mengiring Tuhan dalam hidup. Banyak air mata yang kami keluarkan Tuhan. Banyak doa-doa yang kami panjatkan. Namun semuanya itu Tuhan mendengar. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seutuhnya.
kepada Tuhan bahwa saudara dan saya ditetapkan menjadi pilihan Tuhan. Ku Amin. sesali Yes, haleluya. mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah matlah, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia Sama-sama katakan. melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Amin. seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku Engkau yang memegang teguh janji Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Haleluya. Sekali lagi katakan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat Sekali lagi melayani. melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, Mengasihi-Mu Tuhan. Mengiring Engkau seumur hidupku. seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Inilah setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu bahkan kami tidak memiliki kelebihan yang banyak. Tapi dengan apa yang ada pada kami, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, pagi hari ini kami mau bawa di hadapan Tuhan. Hati kami Tuhan, pikiran kami, kekuatan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah itu boleh menjadi persembahan kami di hadapan-Mu. Yang sesungguhnya adalah pemberian daripada Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau menjamah hati kami. Kami rindukan Engkau Allah berkata-kata bagi kami secara pribadi. Sehingga kami boleh berjalan lebih kuat hari lepas hari Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami datang kepada Engkau Bapa kami yang baik. Kami bawa hati dan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami rindu dapat memberi lebih baik lagi kepada Tuhan. Ini persembahan kami Bapa. Thank you Jesus. Mari bersama-sama kita katakan kepada Tuhan. Melayani, mengasihi.
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kelayani. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Engkau Bapa kami yang baik, janji-janjimu Tuhan selalu kau tepati. Tidak ada satupun Tuhan engkau lalai menepati janjimu. Sebab itu kami bersuka cita Tuhan, kami bergembira, kami berbahagia di dalam engkau. Tidak ada Allah yang seperti engkau. Bahkan mahkota kehidupan kau janjikan bagi setiap kami. Terpujilah namamu Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Saudara yang siap memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk tim PAW pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa setiap kita yang datang pada pagi hari ini, bahkan setiap kita yang mendengar siaran firman Tuhan pada hari ini, engkau bukanlah orang yang biasa. Katakan amin. Amin ya. Setiap kita ini bukanlah orang yang biasa. Saya percaya kalau engkau ada di tempat ini, kalau engkau ada pada hari ini, ada rencana Allah yang indah di dalam hidupmu. Amin. Ya. Bagaimana cara-cara Allah memanggil engkau dan saya? Itu adalah cara-cara yang luar biasa. Saya percaya mungkin Bapak dan Ibu ada yang sebagian besar adalah orang yang percaya dari kecil. Jadi dari Bapak, Ibu, Nenek, Kakek semua ya. Itu tuntutannya itu sudah dari Kristen. Ya mungkin engkau berkata, Papa mamaku dulu Kristen, Papa mamaku dulu melayani Tuhan, makanya aku jadi Kristen. Ada yang seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi ada juga mungkin Bapak dan Ibu yang berkata, saya ini baru mengenal Tuhan 2 tahun. Saya ini dulu sebelumnya bukan orang yang percaya. Tapi Allah memanggil saya untuk menjadi percaya. Menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Bapak dan Ibu, kita memiliki Allah yang begitu dahsyat. Allah yang begitu ajaib dengan cara-caranya yang ajaib. Untuk menemukan saya dan engkau. Amin. Yes. Ya, Allah itu memiliki cara-cara yang luar biasa. Ketika dia menemukan saya, juga menemukan Bapak dan Ibu. Bagaimanapun caranya. Ya, saya ingat waktu SMA ya Bapak dan Ibu ya. Karena saya ini masuk ke sebuah SMA negeri ya Bapak dan Ibu. Biasanya kan kalau masuk ke SMA negeri modelan saya keturunan Chinese itu ada takut gitu ya untuk masuk ke sekolah negeri.
Ya, karena orang Chinese itu bisa dilihat atau bisa dihitung dengan jari gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi ketika saya masuk ke sekolah itu ada namanya persekutuan doa. Yang sebelumnya saya nggak mengerti. Padahal waktu SMP saya masuk ke SMP Kristen. Ya Bapak dan Ibu, pada saat ibadah itu dilangsungkan, ada kakak-kakak kelas yang menyampaikan firman Tuhan, lalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ya perkataannya sederhana ya Bapak dan Ibu, ya kayaknya simple gitu ya. Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus mati buat engkau. Engkau mau terima Tuhan Yesus? Ya di situ hati saya diketuk, engkau mau terima Tuhan Yesus gitu ya. Saya berdiri, saya mau terima engkau Tuhan. Ya, ketika saya membuka hati saya dan saya terima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Inilah yang telah saya cari-cari. Ya, dari zamannya SD ya waktu ikut papa dan mama ya, nggak diajarkan tentang Tuhan Bapak dan Ibu ya. Waktu saya papa dan mama saya harus merantau lagi ke kota yang lain dan saya harus ditinggal. Ya waktu itu di kota Jawa Barat ya Bapak dan Ibu, itu di kota Cilegon. Saya harus ditinggal di kota Cilegon untuk menyelesaikan SD saya Bapak Ibu. Papa mama saya ke Jakarta untuk membuka usaha yang baru. Ya, karena di situ om saya ini kepercayaan ya. Jadi saya ikut kepercayaan Bapak dan Ibu, saya juga pegang hio dan saya sembahyang kepada langit dan bumi. Ya itu aja. Tapi dalam hati ini bertanya Ibu ya, Tuhan itu seperti apa sih? Ya, Tuhan itu bagaimana sih? Ya sudah ada. Nah akhirnya waktu di SMP saya kembali ke Jakarta berkumpul dengan orang tua saya. Bapak dan Ibu, ya di situ juga ya cuma sekedar tahu aja ya Bapak dan Ibu ya. Sampai akhirnya ketemu di SMA. Ketika saya menemukan ya Yesus di dalam hidup saya. Ya, ada sesuatu yang begitu bergelora Bapak dan Ibu sampai pulang ke rumah ya karena kami tinggalnya rumah itu deket ya dengan sepupu-sepupu saya. Itu nggak lupa ya sepupu-sepupu saya kumpulin semua. Ayo kita harus berdoa, kita harus terima Tuhan Yesus ya itu karena api itu begitu luar biasa, kasih Allah itu melingkupi hati saya dan saya ngomong sama sepupu saya, sama adik-adik saya ya dan saya merasakan kasih Allah. Itu rasanya sesuatu yang membaik ini gak bisa tahan untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, akhirnya adik-adik saya kumpulkan. Ayo nak, ayo dek kita berdoa dek. Sepupu-sepupu saya juga. Kita berdoa, kita perlu Tuhan Yesus. Ya, di situ penginjilan pertama saya yang saya rasakan ya Bapak dan dari sepupu saya, adik-adik saya. Itu mengenal Kristus, kita mengenal Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Ya. Saya juga percaya Bapak dan Ibu, engkau punya cerita secara pribadi tentang hidupmu, tentang di mana Tuhan membawa engkau masuk di dalam pengenalan akan Allah. Dan itu adalah momen-momen yang sangat spesial. Itu adalah momen-momen yang menguatkan setiap kita untuk berjalan sampai pada hari ini. Amin. Iya Bapak dan Ibu, ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika ada godaan di depan untuk menggoyangkan iman percaya kita kepada Tuhan, itu tidak menjadi sesuatu yang dapat membawa kita untuk berubah. Tapi kita pandang lagi kepada kasih Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Ya, sama seperti tema firman Tuhan pada bulan ini Bapak dan Ibu. Ya, ikutlah aku. Ya, Tuhan Yesus mengajak, ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Ya, Bapak dan Ibu, Tuhan gak pernah memaksa setiap kita. Ya dulu saya bayangkan Tuhan, sesungguhnya kalau Tuhan mau membawa semua umat ini datang, ya tinggal disetel aja loh Tuhan. Ayo semuanya ikut menyembah kepada Tuhan. Tapi bukan demikian Allah kita. Allah kita adalah Allah yang kasih kita free will. Allah kita adalah kita, ayo pilihlah hidup, pilihlah berkat, pilihlah yang baik dalam hidupmu. Ya, jadi Allah bukanlah Allah yang memaksa. Sama seperti Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Simon Petrus, bertemu dengan Filipus, bertemu dengan Matius, bertemu dengan semua murid-murid Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Tuhan mengajak. Sama seperti Tuhan mengajak engkau dan saya. Yuk ikut aku. Buka hatimu, bolehkah aku masuk? Tuhan bukanlah sembarangan orang yang langsung nyelonong ya Bapak dan Ibu. Tidak, tapi dia adalah pribadi yang begitu sopan, begitu baik. Ketika engkau membukakan pintu hatimu, ketika engkau berkata, ya Tuhan aku mau ikut engkau. Ya Tuhan aku mau mengiring engkau. Wah, Tuhan gandeng tanganmu dan Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Nah Bapak dan Ibu yang terkasih, saya percaya ya, mungkin kau berkata, Tuhan aku ini gak punya kelebihan. Tuhan aku ini loh ibu rumah tangga biasa. Tuhan aku ini loh anak sekolah biasa. Tuhan aku ini loh gak punya kelebihan. Ya harta, kemampuan gak ada. Kayaknya aku ini kurang, ya yang ada kurang. Tapi Tuhan tidak memandang semuanya itu. Bapak dan Ibu mari kita baca firman Tuhan. Ya kita baca ya. Di dalam kitab Matius 4 ayatnya yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Oke, kita baca lagi di kitab Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ya saudara, ini sudah menjadi persyaratannya Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus 1. Menyangkal dirinya. 2. Memikul salibnya setiap hari. 3. Mengikut Yesus. Ya, Bapak dan Ibu, ketika kita mengikut Yesus, mungkin kita berkata, Tuhan, apa yang harus aku bawa? Tuhan, apa yang harus aku berikan? Ya. Ketika Tuhan mengajak engkau, mari ikutlah aku. Sama seperti Tuhan membawa Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, mari ikutlah aku. Bagian murid-murid, bagian kita hanyalah mengikut Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Menyangkal diri. Ya, menyangkal diri ini mungkin sesuatu yang harus kita sangkal. Ya, yang menjadi kesukaan kita. Ada sesuatu yang harus ditinggalkan, Bapak dan Ibu. Ya, kesukaannya kita. Bahkan kalau di dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama-tama dia harus meninggalkan keluarganya, orang tuanya, istrinya untuk pergi mengiring Tuhan. Mungkin kehidupan nyamannya, tiap hari udah jadi nelayan kok enak menghasilkan. Ini ikut Tuhan. Ya, tanpa ada penghasilan apa-apa yang gak tahu bagaimana untuk menghidupi keluarga. Itu sudah disangkal Bapak dan Ibu. Ya, kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi prioritas. Tapi yang menjadi prioritasnya adalah sekarang menjadi miliknya Tuhan. Nah, memikul salibnya setiap hari. Bapak dan Ibu, ada yang harus kita pikul setiap hari. Ya, setiap hari kita harus memikul salib kita. Apa yang menjadi salibmu? Mungkin salibmu berbeda dengan salibku. Tetapi setiap kita memiliki salib masing-masing. Yang harus kita bawa setiap hari. Yang harus kita bawa setiap hari. Nah, pada saat membawa salib setiap hari, yuk kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita melakukannya dengan memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memikul salib juga. Tuhan telah menjadi contoh pribadi yang begitu sangat luar biasa bagi setiap kita. Tuhan menyangkal dirinya. Yang sesungguhnya dia adalah anak Allah, tapi dia menjadi hamba
dan rela mati buat saya dan engkau. Terus dia pikul salibnya. Dia harus memikul salib itu sampai ke Bukit Golgota. Harus dia pikul. Bahkan kalau kita ingat ya Bapak dan Ibu, Tuhan kan bilang ya waktu dia doa di Taman Getsemani, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh lalu daripadaku. Mungkin doa Bapak dan Ibu juga seperti itu. Tuhan kalau boleh kesusahan ini jangan datang padaku. Ya, mungkin Bapak dan Ibu juga memandang, enak loh orang itu gak mengalami hal ini, hal itu, hal itu. Kok aku sih Tuhan yang harus mengalami hal ini? Kok ketimpaan di aku sih Tuhan? Mari kita berdoa seperti Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, kalau boleh Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Ketika kita memikul salib kita setiap hari, yuk minta kekuatan daripada Tuhan. Lalu mengikut Yesus. Nah, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, Tuhan tidak berjanji ya, kata lagu ya. Langit selalu biru ya. Jalan selalu rata. Tidak. Dalam hidup kita tidak selalu mulus. Banyak hal-hal yang mungkin akan menyinggung perasaan kita. Banyak hal-hal yang terjadi yang tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi satu hal, Tuhan berkata, ketika kita mengikut Yesus, Ia menyertai saya dan engkau. Dia ada bersama dengan engkau dan saya. Jadi bagian kita apa? Pada saat kita mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang berat. Aku kalau ikut Tuhan tuh sudah gak boleh loh melakukan dosa. Ya mungkin bagi anak-anak muda ya, aku sudah gak boleh loh ya bergaul sama orang-orang yang bukan yang pergaulan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk itu sudah gak boleh. Karena aku harus membatasi diriku nih sekarang. Ataupun engkau memiliki lingkungan yang nyaman, teman-teman geng ya yang mengajak untuk kesukaan misalnya hari Minggu yang mencuri jam ibadah, ada hal-hal yang harus dikerjakan bersama dengan kelompok-kelompok. Ya, tapi yang menjadi sesuatu yang menjadi kesukaan kita sudah kita tinggalkan. Oh, enggak wes, aku ini ada ibadah. Aku harus ibadah dulu. Tuhan Yesus menjadi prioritas yang pertama dalam kehidupan saya dan engkau. Bapak dan Ibu yang terkasih, bagaimana sih mengikut Yesus itu? Bagaimana sih mengiring Yesus itu? Kadang saya merasa gini ya Bapak dan Ibu. Kayak apa sih mengiring Yesus itu? Ya, coba ya kita baca satu cerita. Di kitab 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 5. Ayatnya yang ke-3. Ya, 2 Raja-Raja 5 ini menceritakan tentang Naaman. Ya, Naaman yang sakit kusta. Dia seorang panglima, dia mengalami sakit. Ada satu pribadi, ya. Seorang gadis kecil yang menjadi pengikut Tuhan. Ya. Dia berkata, demikian firman Tuhan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak dan Ibu, kita tidak kenal siapa nama gadis ini. Benar ya? Tidak diceritakan di dalam Alkitab siapa nama gadis ini. Tapi gadis ini mendengar mungkin dari pengajaran orang tuanya, bahkan dia mengalami, oh aku telah dengar ini, ya banyak di daerahku disembuhkan orang-orang sakit oleh nabi ini. Dia mengucapkan kepada nyonyanya, Nyonya kalau boleh Tuhan ini dibawa menghadap kepada nabi yang di Samaria itu, pasti dia akan disembuhkan. Bapak dan Ibu, ketika engkau mendengar berita tentang Tuhan Yesus, itu dari orang lain yang menceritakannya kepada engkau. Betul? Ataupun engkau mendengar dari YouTube hari-hari ini ya. Engkau mendengar dari YouTube, engkau juga mungkin dengar dari radio. Sehingga engkau mengenal pribadi Yesus.
Tapi untuk bertemu dengan Yesus, kadang engkau perlu dilayani. Engkau perlu untuk dilayani, engkau perlu untuk diajari, sehingga kita semakin mengenal Kristus. Naaman ini percaya. Kalau Bapak dan Ibu baca, selanjutnya lalu pergilah Naaman. Ya, dia datang kepada Nabi Elisa untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Hanya dari perkataan seorang gadis ini yang kita tidak tahu namanya. Tapi berita itu sampai kepada orang lain. Sama seperti engkau dan saya pada hari ini. Kita boleh duduk di tempat ini, kita boleh ada sampai pada hari ini. Karena ada berita yang telah diberitakan kepada kita. Bahwa Yesus mengasihi engkau. Bahwa Yesus mati buat engkau. Bahwa Yesus peduli akan hidupmu. Ya, mungkin orang lain gak kenal, tetangga-tetangga yang lain mungkin gak kenal kepada gadis ini. Tapi gadis ini berperan baik dalam keluarga yang menjadi majikannya. Dia melakukan bagiannya, walaupun hanya kecil Bapak dan Ibu. Kita baca lagi satu cerita di dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Oke? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga seorang gadis muda, tapi ada namanya. Namanya Maria. Ya? Maria menjadi ibu dari Tuhan Yesus, dipinjam rahimnya. Dan dipinjam oleh Allah untuk membesarkan pribadi Yesus sampai berusia 30 tahun. Bapak dan Ibu, kelihatannya sepele. Mungkin kau hanya seorang wanita yang menjadi ibu rumah tangga. Tidak memiliki hal yang kamu banggakan. Mungkin kelihatannya sepele. Tapi ketika Tuhan percayakan anak-anak dalam hidupmu, untuk engkau rawat, untuk kau besarkan, itu bagian yang harus kamu kerjakan. Mungkin kelihatannya sepele. Oleh masyarakat umum, seperti gadis tadi yang kerja sama Bapak Naaman. Sepele Bapak Ibu. Tapi Allah taruh dalam hidupnya sesuatu yang besar untuk memberitakan ada nabi yang dapat menyembuhkan engkau. Bapak dan Ibu, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Engkau akan bertemu dengan siapa hari ini atau esok hari. Tapi dari mulutmu engkau dapat beritakan. Ada Allah yang mengasihi engkau. Ada pribadi yang mengasihi engkau. Nah, demikian juga dengan Ibu Maria ini. Ibu Maria ini loh sudah punya tunangan ya Bapak dan Ibu. Dan siap-siap akan menikah. Loh tiba-tiba kok Tuhan berfirman. Tuhan ternyata punya rencana dalam kehidupannya Ibu Maria ini. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan. Sesuatu yang di luar ekspektasinya dia. Yang dia pikir dia akan menikah dengan Yusuf sebentar lagi, dia punya tunangan, dia akan berumah tangga, akan membina satu kehidupan yang begitu baik. Loh, tiba-tiba Tuhan percayakan kandungannya ini dipakai oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Amin. Mungkin hari ini engkau belum melihat secara nyata. Tapi percaya, tidak ada yang kebetulan. Sama seperti gadis kecil tadi yang menjadi hamba daripada Naaman. Cuma hamba. Cuma seorang pelayan. Tapi Allah sanggup memakai hidupnya. Ibu Maria, jangan kita mungkin kalau kita baca dalam kitab nabi-nabi besar, Yeremia bagaimana Tuhan dipanggil, Yesaya bagaimana dia dipanggil. Bahkan Nabi Yesaya berkata, Tuhan tanya, siapa yang dapat aku utus? Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Wis, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Tapi ketika Tuhan bertanya kepada engkau dan kepada saya, maukah engkau ikut aku? Maukah engkau melayani aku? Ya, sama seperti murid-murid, tunggu ya Tuhan, aku mau bereskan dulu rumahku, aku mau bereskan dulu, aku mau pamitan dulu. Iya, gak apa-apa kata Tuhan. Atau ada anak muda yang dipanggil oleh Tuhan. Aku sudah melakukan semuanya Tuhan.
Seluruh hukum Taurat sudah. Kalau begitu, pergilah, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Apakah anak muda itu kembali? Firman Tuhan bilang, tidak, sedih hatinya karena banyak hartanya. Ada sesuatu yang besar yang tidak bisa dilepaskan ketika dia untuk mengikut Yesus. Bapak dan Ibu, Allah tahu segala latar belakang hidup kita. Allah tahu segala cerita dalam kehidupan setiap kita. Segala proses yang kita jalani sampai pada hari ini Allah tahu. Bagaimana Allah membawa kita itu berjalan. Mungkin yang kita nggak sangka, ya sama seperti saya ya. Dari kecil saya lahir di kota Singkawang. Singkawang itu di Kalimantan Barat ya Bapak dan Ibu. Kalimantan Barat. Dibawa orang tua saya merantau sampai ke Jawa Barat. Ya, masa kecil saya di Jawa Barat. Dari Jawa Barat masa muda saya di kota Jakarta. Ya, kota Jakarta sampai kuliah, sampai menikah. Loh, kok bisa dibawa Tuhan sekarang mengalir ke Jawa Timur. Dan ada di gereja ini bersama dengan kalian, Bapak dan Ibu yang terkasih. Gak pernah dibayangkan. Ataupun waktu saya datang ke Sidoarjo, saya memiliki 3 orang adik, Bapak dan Ibu. Adik di bawah saya bergereja di GPDI Elohim, gereja yang besar. Adik saya nomor 3, waktu itu belum bergereja. Adik saya nomor 4, gereja yang besar juga. Di Hero ya, dekat Hero, GMS. Saya ini loh, jalan-jalan di Pondok Mutiara Bapak Ibu. Ceritanya ya, karena saya lagi hamil Stephen. Kita nggak punya kendaraan, jalan-jalan di Pondok Mutiara. Masa sih kompleks segede ini nggak ono gerejanya ya, ngomong-ngomong sama Pak Henry ya. Pasti ada lah, cuma kita nggak ngerti karena orang baru ya Bapak dan Ibu. Akhirnya ketemu waktu itu dengan Ibu Eviati di depan yang jualan bakpao, jualan kue, keripik itu ya. Ada Bu, nanti ibadahnya jam 9 katanya. Oh ya, jadi minggu depan saya beribadah. Bukan gereja yang besar tempat kita di tempat ini Bapak dan Ibu. Gereja kita bukan gereja yang mewah. Tapi ketika Tuhan taruh engkau di situ, ada rencana Tuhan. Amin. Ya, dan ketika saya dan Pak Henry memutuskan, oh ya, ini gereja. Kita bergereja di tempat ini. Ya, Bapak dan Ibu, ada panggilan Tuhan di dalam hidup saya dan engkau. Mungkin Tuhan bawa kamu kemana-mana. Tapi pada hari ini, engkau duduk di tempat ini. Engkau ada di keluargamu, engkau ada di lingkunganmu pada hari ini. Allah hendak engkau pergi dan memberitakan kabar baik. Allah mau memakai hidupmu untuk menjadi berkat. Yuk setia di dalam panggilan Tuhan. Biarlah mengikut Tuhan itu menjadi satu kesukaan kita. Yang menjadi kesukaan itu sama seperti Bapak dan Ibu ya. Gak pernah bosan, gak pernah menjadi, wis aku gak jadi suka lagi. Enggak, menjadi satu kegirangan, menjadi satu yang menjadi, ini loh aku suka. Walaupun susah jalannya, walaupun sukar, walaupun aku harus melewati badai, aku harus melewati gelombang. Aku suka melakukannya. Tidak ada yang gagal rencana Tuhan. Tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup kita Bapak dan Ibu. Tapi percaya, siapapun engkau, apakah engkau cuma seorang gadis yang tidak tercatat namanya di dalam Alkitab? Atau menjadi Maria yang dipercayakan Tuhan mengandung Tuhan Yesus. Siapapun engkau, apapun profesimu, apapun yang kau kerjakan. Ketika engkau melakukannya bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memakai hidupmu. Amin. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Bapa, kami tahu tidak ada satupun rencanamu yang gagal dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas setiap kami.
Firman-Mu berkata kepada setiap kami Bapa, kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bukanlah orang-orang yang biasa, tapi Engkau mempunyai panggilan dalam kehidupan kami. Supaya setiap kami boleh pergi, supaya kami boleh menghasilkan buah, supaya kami boleh memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menempatkan kami di rumah tangga kami masing-masing. Tidak ada yang kebetulan kami ada di dalam keluarga kami dengan anggota-anggota keluarga kami. Tidak ada yang kebetulan dengan setiap pekerjaan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Tidak ada yang kebetulan kalau kami pun ada di dalam gereja ini. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Thank you Jesus. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam segala rencana dan karya-Mu. Terima kasih Bapa. Ku serahkan hidupku, murnikan setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, amin Bapa, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Katakan, untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku untuk menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi kebesaran-Mu. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah hadir bersama-sama kami di ibadah pagi hari ini. Kau sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur penyembahan kami sebagai dupa yang harus di takhta-Mu. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Evangelis Viken Maria. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Kau. Kau memberkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau pagi hari ini juga jamah seluruh jemaat yang hadir. Baik di gereja maupun yang di rumah mengikuti online dari siaran gereja ini. Kau memberkati, melindungi, menyertai. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dan Kau berkati kami di dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan Kau memberkati kami luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ucap syukur. Kau pakai hidup kami. Menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk kami dapat memuliakan nama-Mu. Untuk kami dapat melayani Engkau lebih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala. Pandang Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.